Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penilai UKIN Syekh Nur YIN Syekh Nurjati, perkenalkan nama saya Furmatul Huria dengan NIM 22811230016. Saya akan melakukan pembelajaran real sebagai tugas UKIN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Hari ini kita hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023, yaitu pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang biasa disebut PAI. Ya, baik. Diawali sebelum kita belajar, mari kita membacakan doa terlebih dahulu kepada KM untuk memimpin doa. Alangkah baiknya sebelum belajar berdoa mulai. Radiyallahi rabbil Islam dinina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma fa'lana hikmataka wa munzur alaina rahmatak min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih kepada Abi Rama yang telah memimpin doa, ya. Baik anak-anak, sebelum ke pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu, ya. Hero, Baihaqi, Zaidan, Abi Rama, Arkan, Rafandra, Witi, Yumna, Talita, Jehan, Fai, Ola, ya. Kita hadir semua ya. Alhamdulillah sehat semua. Di pagi hari ini kita sehat semua, ya. Baik anak-anak, sebelum kita ke pelajaran, mari kita tepuk P5 terlebih dahulu, ya. Siap ya? Tepuk P5. Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. P5. Yes, hebat. Siap ya? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku
dan berdoa. Di sini kita akan ke materi bab tentang meneladani perjuangan Rasulullah. Sebelum ke materi, kalian harus tahu terlebih dahulu apa sih tujuan dari materi ini, ya, dari pembelajaran sekarang. Kalian meyakini tentang peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada dengan benar. Kemudian membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti implementasi makna Fathul Mekah dan Haji Wada dengan benar. Menjelaskan pengertian peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada dengan benar. Menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada dengan benar, ya. Kemudian menentukan perilaku mulia Rasulullah dalam peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Yang keenam, menemukan perilaku terpuji dalam peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada. Yang ketujuh, menghubungkan peristiwa Fathul Mekah dan Haji Wada dengan perilaku terpuji sehari-hari. Jadi di sini Ibu akan jelaskan ulang lagi Fathul Mekah, dan Fathul Mekah itu tentang berkaitan dengan perjanjian, ya, perjanjian antara orang Mekah, ya. Nah, di sini Haji Wadanya itu, Haji Wada itu ketika zamannya Rasulullah itu ketika apa? Ketika Rasulullah menjelang mau wafat. Nah, itu ada ini perpisahan, ya. Nah, biasanya orang haji itu diakhiri dengan di Haji Wada itu di tawaf diakhiri, ya. Di akhir itu ada Haji Wada, ya, paham ya? Nah, di sini Ibu akan bertanya lagi. Pernahkah kalian memperoleh pujian karena kalian menempati janji kalian, entah kepada dari orang tua, dari teman, dari sahabat, dari guru, dari siapa saja? Nah, siapa yang pernah? Acungkan tangan. Ayo. Saya mendapat pujian dari guru dan mama saya karena menepati janji untuk melaksanakan puasa 1 bulan full. Ya. Ada lagi? Ya. Saya mendapatkan pujian dari orang tua karena menepati janji untuk sholat berjamaah terus. Oh ya. Nah, selanjutnya di sini ini dari dua teman kalian. Nah, yang lainnya insya Allah itu pernah semua. Di sini untuk menepati janji, kaitannya dengan apa? Menepati janjinya ketika Fathul Mekah karena ada perjanjian yang tidak ditepati. Nah, perilaku dalam sehari-hari berarti kita harus menepati janji, ya. Nah, di situ kita jangan sampai seperti di peristiwa Fathul Mekah mengingkari janji. Itu hal yang tidak baik. Ya, baik ya. Sebelum ke pelajaran, kita akan kisah penyejuk hati. Kalian akan perhatikan di sini namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah berkata, tidak patut salah seorang di antara kalian mencintai dirinya melebihi cintanya kepada Al-Quran. Nah, kemudian sebab jika ia tidak mencintai Al-Quran, itu berarti ia tidak cinta kepada Allah. Nah, begitulah kecintaan Abdullah terhadap Al-Quran. Beliaulah orang yang pertama berani dengan terang-terangan membaca Al-Quran di depan Ka'bah. Yang pertama,
ia berdiri di depan makom Ibrahim saat orang-orang Quraisy tengah berkumpul di sekeliling Ka'bah. Ia membaca basmalah, kemudian membaca surat Ar-Rahman. Tahu surat Ar-Rahman? Tahu. Ya, dengan lantang. Kemudian tidak berapa lama orang Quraisy itu mengerti bahwa ini adalah bacaan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, mereka pun memukul Abdullah ibnu Mas'ud dalam kondisi sakit. Abdullah ibnu Mas'ud tetap membaca Al-Quran. Maksudnya apa dari kisah penyejuk hati ini? Di sini kan kalau di Arab itu kan bahasanya pakainya bahasa Arab. Al-Quran bahasa Arab bukan? Nah, sedangkan Abdullah bin Mas'ud itu membaca Al-Quran kan pakainya bahasa Arab. Nah, orang Quraisy itu memahami, oh iya itu bukan kalimat syair bukan, tetapi itu ajarannya Nabi Muhammad. Setelah tahu ajaran Nabi Muhammad, nah Ibnu Mas'ud itu pukul dalam kondisi kesakitan, kan dipukul sama orang, dipukulnya enggak dipukul ya. Dalam kesakitan Abdullah ibnu Mas'ud itu terus membaca surat Ar-Rahmannya dengan lantang. Jadi intinya dari ini, walaupun kita sedang sakit, kita harus terus membaca Al-Quran ya, walaupun dalam kondisi sakit, kondisi apapun ya. Karena apalagi zaman sekarang Al-Qurannya ada di HP. Nah, itu tidak ada alasan sayanya nggak bawa Al-Quran ya. Oke? Kita akan dibagi dua kelompok. Yang sebelah kiri ibu satu kelompok, ini satu kelompok ya. Nah, di sini nanti sebelum kita ke ini, biar kalian berdiskusi tentang ibu akan menampilkan sebuah video ya, sebuah video. Nanti ibu minta video itu, hikmah dari video tersebut apa ya nantinya ya. Oke. Nah, sebelum kita berdiskusi ya, ibu akan menampilkan sebuah video tentang Fathul Mekkah ya. Perhatikan nanti masing-masing silakan kalian berpendapat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa terbaik kami ucapkan bagi sobat belajar semua. Semoga kita selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, video pembelajaran yang akan kita bahas adalah peristiwa Fathu Mekkah. Semangat belajar dan semoga sehat selalu ya. Fathu Mekkah adalah pembebasan kota Mekkah. Fathu Mekkah ini adalah peristiwa bersejarah di mana Nabi Muhammad SAW dengan pasukannya yang berjumlah 10.000 orang bergerak dari kota Madinah ke Mekah dan selanjutnya menguasai kota Mekah dengan tanpa melibatkan pertumpahan darah. Peristiwa Fathu Mekah ini terjadi pada tahun 630 Masehi yang bertepatan dengan tahun 8 Hijriah. Salah satu alasan terjadinya Fathu Mekah ini adalah karena adanya pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang disepakati Muslim Madinah dengan kaum Quraisy di Mekah. Perjanjian Hudaybiyah merupakan upaya diplomasi Rasulullah SAW untuk meredakan ketegangan antara umat Islam dengan kaum musyrikin Quraisy. Sebagaimana diketahui, dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di Mekah mendapat pertentangan sejak awal.
Berikut isi perjanjian Hudaibiyah. 1. Gencatan senjata diadakan selama 10 tahun. Tidak ada permusuhan dan tindakan buruk dari kedua belah pihak selama masa itu. 2. Jika ada orang dari pihak musyrikin Quraisy yang datang kepada Rasulullah tanpa seizin walinya, maka ia harus dikembalikan kepada mereka. Sebaliknya, jika ada pengikut Rasulullah yang menyeberang ke kaum musyrikin, maka ia tidak dikembalikan kepada Rasulullah. 3. Orang-orang Arab atau kabilah-kabilah yang berada di luar perjanjian dibolehkan menjalin persekutuan dengan salah satu pihak dalam perjanjian berdasarkan keinginannya. 4. Kaum muslimin belum boleh mengunjungi Mekah tahun ini, tetapi ditangguhkan sampai tahun depan dengan syarat hanya 3 hari dan tanpa membawa senjata, kecuali pedang di dalam sarung. 5. Perjanjian diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakannya tanpa penipuan atau penyelewengan. Berikut sebab-sebab terjadinya Fathu Mekah. 1. Selama 2 tahun masa perjanjian Hudaibiyah, dakwah Islam semakin menyebar di semenanjung Arab. Dakwah Nabi mendapat sambutan baik. 2. Banyak suku-suku yang telah bergabung dengan Islam. Di antara suku tersebut adalah Bani Huza'ah. 3. Kaum Quraisy bersama Bani Bakar menyerang kampung Bani Husa'ah. Tindakan ini melanggar perjanjian Hudaibiyah. Mereka melanggar salah satu poin perjanjian tersebut, yaitu gencatan senjata selama 10 tahun. Kabilah Bani Bakar merupakan sekutu Quraisy Mekah melakukan penyerangan ke kabilah Huza'ah yang merupakan sekutu kaum muslimin. Dan kaum Quraisy Mekah terlibat dalam penyerangan tersebut. Kaum Quraisy membantu kabilah Bani Bakar dengan senjata dan personel dalam menyerang kabilah Huza'ah. Penyerangan tersebut memaksa kabilah Huza'ah menyelamatkan diri ke tanah haram. Dan penyerangan itu juga menimbulkan korban dari kabilah Huza'ah. Atas dasar pelanggaran tersebut, Nabi Muhammad SAW menghimpun pasukan yang berjumlah 10.000 orang untuk membebaskannya. Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Ia tidak mendapatkan perlawanan berarti, kecuali perlawanan kecil dari pasukan yang dihimpun Ikrimah bin Abu Jahal. Ketika memasuki Mekah dengan kemenangan, Nabi SAW mengeluarkan kebijakan yang luar biasa atas penduduk Mekah, yaitu memaafkan kaum kafir Quraisy dan masyarakat Mekah secara umum yang telah memusuhinya dan pengikut-pengikutnya selama 21 tahun. Hal tersebut berbeda dengan kebijakan yang umum pada saat itu, di mana pemenang perang akan menjadikan tawanan atau budak orang-orang yang ditaklukkan. Kisah Fathu Mekah ini pun diabadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Nasr. Surah pendek dalam juz amma ini menjelaskan tentang bagaimana pertolongan Allah datang kepada umat muslim. Berikut lafal surah An-Nasr beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Sungguh, Dia Maha Penerima Tobat. Hikmah Fathu Mekah. 1. Rasulullah mengajarkan kita akan sikap lapang dada dan memaafkan kesalahan orang lain, serta menghilangkan dendam dari hati kita. 2. Mendakwahkan Islam dengan kelembutan dapat membuat orang yang diajak akan tersentuh hatinya. 3. Jika kita mengharapkan sesuatu, maka hendaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Lalu serahkan semua pada Allah yang Maha Menentukan, karena sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal. Demikian tadi video pembelajaran tentang peristiwa Fathu Mekah. Semoga kalian dapat memahaminya ya.
dan dapat menambah keimanan? Tentunya, masih banyak kekurangan dalam video ini. Silakan komen positif di kolom komentar ya, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, salam sehat Indonesia, dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikut. Silakan untuk berdiskusi ya, Baik, hasil diskusinya siapa yang mau memaparkan? Ya, silakan. Mas Rasul. 1. Menepati janji, menebarkan kasih sayang, rendah hati, persaudaraan yang kuat, Islam agama yang sempurna, menambahkan keyakinan kepada Allah. Ya. Nah, di sini hikmahnya dari materi-materi yang sebelumnya tentang Fathul Mekah tentang ini, yaitu menempati janji, kemudian menebarkan menebarkan kasih sayang ya, rendah hati, persaudaraan yang kuat, Islam agama yang sempurna, kemudian menambah keyakinan kepada Allah ya. Nah, baik, kita lanjut ini. Nah, di sini menepati janji. Ya, dari yang kalian diskusikan itu, Ibu akan jelaskan, gambarkan dari menepati janji ini ya. Allah dan Rasul mengajarkan kepada kita agar selalu menepati janji. Kok hikmahnya menepati janji? Karena di Fathul Mekah itu apa? Dari perjanjian itu ada sebagian kelompok yang tidak menepati janji. Jadi hikmahnya kita harus apa? Harus menepati janji. Sedangkan dari pihak Rasulullah itu menepati janji, dari pihak yang lain tidak menepati ya. Kemudian menebar kasih sayang. Walaupun ada yang ditawan, ada yang itu kita tidak memulai untuk berperang terlebih dahulu ya, yang dari pihak Rasulullah, dan dalam pasukannya itu tidak usah sedikit ya, beda dengan yang sebelahnya. Kemudian rendah hati. Pasukan Nabi sangat banyak, namun Nabi Muhammad itu tidak menunjukkan kesombongan. Nih, pasukan saya banyak, kalian akan kalah. Tidak, ya. Nah, kerendahan hati Rasulullah kita harus diteladani ya. Persaudaraan yang kuat. Jadi antar teman, antar suku ya, dalam satu kelompok itu saling menguatkan, tidak saling berpecah belah ya. Apalagi sama saudara, menambah keyakinan kepada Allah, yaitu pasrah kepada Allah. Saya sudah berjuang untuk mempertahankan Mekah, nah pasrah kepada Allah. Nah, karena Allah itu maha berkehendak, yaitu kun apa yang Allah kehendaki itu maka terjadi ya. Perhatikan. Yuk, sebelum kita akhiri, kita bermain terlebih dahulu. Bermain kapan? Ya. Ibu minta di sini ada 9 ya, 9 ini. Ibu minta coba ini, baik hati. Cari kata sahabat di lingkaran ini. Di sana. Iya. Cari sahabat. Mana sahabat? Nah, di lingkaran. Ya, betul tidak? Betul. Selanjutnya, Jehan, Nabi.
Siap-siap. Ada yang nggak kebagian satu ya? Ini ya. Nah. Ke ini ya. Nah, ya. Benar? Benar. Nah, selanjutnya Ravandra. Maka, ya. Kasihkan ke Arkan. Ya. Abdirahman. Terus Zaidan. Awas. Ya. Terus Heru. Awas. Terus Panita. Terus Mihanta. Udah. Baik. Udah. Ya. Baik ya. Tadi sudah semua ya, kita bermain tentang nah nanti kita akan kalian bergabung yaitu tentang aktivitas tuh ya yang di sini yang di halaman ini ya. Yang ayo mengenalkan diri ya. Buka semua, kita akan ini. 1. Selalu menepati janji. Setuju? Sangat setuju atau ragu-ragu atau tidak setuju? Sangat setuju. Yang kedua apa kan? Memberikan maaf kepada orang yang menyakiti. Setuju enggak? Setuju. Terus Abdirahman, Teman adalah saudaraku. setuju enggak kalau teman saudaraku? Setuju. Jihan. Nomor 4 ya.
berjanji, saling memaafkan walaupun kita diejek, ya kita memaafkan dia, jangan sampai tidak memaafkan. Terus teman adalah saudara kita, bukan musuh kita. Ya, ingat ya. Jadi sesama teman tidak boleh saling bermusuhan. Ya, kalau laki-laki bermusuhan itu berbeda, biasanya saling berantem. Kalau perempuan itu bermusuhan itu dengan sikapnya, diam dengan diam, ya dingin dengan dingin. Ya baik, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, kita mendapat pelajarannya bisa diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari di rumah maupun di sekolah. Ya, di sini ibu akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan dirapikan terlebih dahulu. Ya, sudah rapi. Harus dikorban dulu.